Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya di acara diskusi Metaplan 2021 dengan topik kesadaran remaja putri untuk mengonsumsi tablet tambah darah secara rutin. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti diskusi Metaplan pada sore hari ini. Nah, teman-teman gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Di masa pandemi ini, kita juga harus tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi dengan orang lain. Oke, sebelum memulai acara, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, mungkin bagi teman-teman yang belum menyalakan kameranya, bisa dinyalakan ya, biar kita bisa tahu satu sama lain nih. Nah, sambil menunggu teman-teman untuk menyalakan kamera, kita mulai perkenalan terlebih dahulu ya, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang nih. Maka dari itu, yuk kita kenalan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, kami mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat Angkatan 2019, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Nah, saya sendiri Laura Zara Hamidah yang kebetulan menjadi fasilitator pada diskusi Metaplan sore hari ini. Tentu di sini saya tidak sendirian ya teman-teman, ada juga Mbak Sinta sebagai co-fasilitator, Mbak Salsa dan Mbak Miranda sebagai notulen, serta Mbak Rizka, Mbak Husnul, dan Mbak Elok sebagai anggota kelompok kami yang akan menemani saya pada diskusi Metaplan sore hari ini. Salam kenal ya semuanya. Nah, ini dia peserta diskusi Metaplan di sore hari ini. Ada Mbak Nur Olivia dari Kediri, Mbak Sofiana Anastasia dari Kediri, Mbak Izanah dan Nur Hasna dari Boyolali, Mbak Mutiah Nurholis dari Boyolali juga, Mbak Ananda Salsabila dari Banyuwangi, Mbak Ririn Triwahyuni dari Surabaya, Mbak Naila Aristawati dari Surabaya, dan ada juga Mbak Anissa Lutfia dari Malang. Halo, salam kenal ya semuanya. Oke, selanjutnya kita mau bahas topik diskusi Metaplan kali ini tuh sebenarnya apa sih? Nah, seperti yang sudah ada di slide awal tadi, topik diskusi Metaplan hari ini yaitu kesadaran remaja putri untuk mengonsumsi tablet tambah darah secara rutin. Diskusi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang anemia dan juga pentingnya konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri. Dilihat pada gambar grafik di layar kaca masing-masing, ternyata di tahun 2007 hingga 2018 penderita anemia pada kelompok usia remaja ini cenderung meningkat ya teman-teman. Nah, padahal penyakit anemia pada remaja ini membawa banyak dampak buruk loh. Di antaranya yaitu penurunan imunitas, penurunan konsentrasi, penurunan prestasi belajar, penurunan kebugaran tubuh, dan juga penurunan produktivitas. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan kita membuat suatu program pencegahan anemia pada remaja, yaitu melalui pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri. Lanjut mengenai anemia dan tablet tambah darah akan dipandu oleh Mbak Sinta melalui kegiatan diskusi ya teman-teman. Mbak Sinta akan memberikan pertanyaan, lalu teman-teman bisa menjawab semuanya melalui pesan di room chat Zoom di bawah ya. Oke, untuk kegiatan selanjutnya akan saya serahkan kepada Mbak Sinta. Kepada Mbak Sinta, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Pada sesi kali ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, yang nantinya teman-teman akan diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya melalui room chat Zoom. Room chat Zoom berada di bagian Zoom bawah dengan gambar kotak tulisannya chat. Silahkan teman-teman bisa mengkliknya, lalu bisa menuliskan pendapatnya di situ. Apabila teman-teman menggunakan HP, maka room chat Zoom berada di pojok kanan bawah, ada tulisan more, silahkan diklik, nanti akan ada tulisan chat. Tulisan chat itu silahkan diklik, nantinya sudah masuk ke kolom pesan. Teman-teman diharapkan menuliskan pendapatnya dan tidak melihat jawaban dari teman-teman lain. Bagaimana teman-teman? Masih ada pertanyaan lain?
Baik, apabila tidak ada pertanyaan, maka saya akan mengajukan pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut teman-teman, apa itu anemia? Saya ulangi, menurut kalian, apa itu anemia? Jawaban bisa dituliskan melalui room chat Zoom ya, teman-teman. Teman-teman diharapkan dapat memberikan jawaban, boleh lebih dari satu, namun wajib dijawab ya. Saya ulangi pertanyaannya, menurut teman-teman, apa itu anemia? Teman-teman boleh memberikan lebih dari satu jawaban. Namun semuanya wajib memberikan pendapatnya ya. Bagi teman-teman, apakah sudah memberikan pendapat semua? Sudah. Baik, saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Notulen sudah cukup untuk responnya. Baik, teman-teman. Ini ada teman kita yang menjawab bahwa anemia merupakan kekurangan darah. Apakah kekurangan darah bisa digabung menjadi satu kelompok? Iya, Kak. Ya, baik. Terima kasih. Ada 5 orang yang menjawab bahwa anemia merupakan kekurangan darah. Notulen, boleh catnya diberikan warna yang berbeda? Untuk kurang darah bisa digabungkan dengan kekurangan darah. Baik teman-teman, ada juga teman kita yang menjawab bahwa anemia merupakan terlalu sedikit sel darah merah sehat. Apakah terlalu sedikit sel darah merah sehat, kekurangan darah merah, dan kekurangan sel darah merah bisa digabungkan menjadi satu kelompok? Iya, Kak. Baik, terima kasih. Jadi ada 3 orang yang menjawab bahwa anemia merupakan terlalu sedikit sel darah merah sehat. Mohon diberikan warna yang berbeda. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan mengajukan pertanyaan nomor 2. Menurut teman-teman, apa saja penyebab dari anemia? Sekali lagi saya ulangi, menurut teman-teman, apa saja sih penyebab dari anemia? Jawaban bisa diketikkan melalui room chat Zoom ya, teman-teman.
Sekali lagi saya ulangi, menurut teman-teman, apa saja sih penyebab dari anemia? Apakah teman-teman semua sudah memberikan pendapatnya? Teman-teman bisa memberikan lebih dari satu jawaban ya. Baik, saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Teman-teman, ada dari teman kita yang menjawab bahwa penyebab dari anemia merupakan menstruasi. Apakah menstruasi bisa dijadikan menjadi satu kelompok? Ya, Kak. Baik, terima kasih. 3 orang menjawab penyebab anemia adalah menstruasi. Selanjutnya ada juga teman kita yang menjawab bahwa penyebab anemia merupakan kurangnya zat besi. Apakah kurangnya zat besi bisa dijadikan menjadi satu kelompok? Cara. Mohon diberikan warna yang berbeda. Apakah kehilangan zat besi bisa digabungkan satu kelompok dengan kurang zat besi? Bisa, Kak. Ya. Baik, terima kasih. Lalu ada pula teman kita yang menjawab bahwa penyebab dari anemia adalah keturunan. Apakah keturunan bisa dijadikan menjadi satu kelompok tersendiri? Bisa. Notulen mohon diberikan warna yang berbeda. Ada juga teman kita yang menjawab bahwa penyebab dari anemia adalah cedera. Apakah cedera bisa dijadikan menjadi satu kelompok tersendiri? Ya. Terima kasih. Mohon notulen diberikan warna yang berbeda untuk cedera. Lalu jawaban terakhir, anemia disebabkan oleh penyakit kronis. Apakah penyakit kronis bisa dijadikan menjadi satu kelompok tersendiri? Bisa. Ya. Notulen mohon penyakit kronis diberikan warna tersendiri. Baik, pertanyaan nomor 2 telah selesai. Selanjutnya saya akan memasuki pertanyaan yang nomor 3. Upaya pencegahan apa yang teman-teman lakukan agar tidak terkena anemia? Saya ulangi, upaya pencegahan seperti apa yang Anda lakukan agar tidak terkena anemia? Jawaban bisa diketikkan melalui room chat Zoom ya, teman-teman. Saya ulangi, pertanyaan nomor 3. Upaya pencegahan apa yang teman-teman lakukan agar tidak terkena anemia?
Teman-teman diperbolehkan untuk memberikan lebih dari satu jawaban. Teman-teman, apakah sudah memberikan pendapat semua? Sudah. Saya ulangi untuk pertanyaan nomor 3. Upaya apa yang teman-teman lakukan agar tidak terkena anemia? Baik, saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Notulen bisa dicukupkan jawabannya. Teman-teman, apa ada teman kita yang menjawab bahwa upaya untuk mencegah anemia dengan mengkonsumsi makanan yang kaya zat besi? Apakah makan makanan yang kaya akan zat besi bisa digabungkan menjadi satu kelompok? Bisa, Kak. Baik, terima kasih. Selanjutnya, ada pula jawaban bahwa upaya untuk mencegah anemia dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan asam folat. Apakah mengkonsumsi makanan yang kaya akan asam folat bisa dijadikan menjadi satu kelompok? Bisa. Baik, notulen, mohon makanan yang kaya akan asam folat diberikan warna yang berbeda. Teman-teman, ada juga jawaban bahwa upaya untuk mencegah anemia dilakukan dengan mencukupi kebutuhan zat besi. Apakah mencukupi kebutuhan zat besi bisa digabungkan menjadi kelompok pertama bersamaan dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi? Ya. Baik. Selanjutnya, ada pula jawaban yang mengatakan bahwa upaya untuk mencegah anemia dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung asam folat. Mohon notulen makan makanan yang mengandung asam folat bisa digabungkan menjadi kelompok kedua. Iya. Notulen di bagian pojok kanan bawah ada jawaban yang tertulis makan makanan yang mengandung asam folat. Mohon digabungkan menjadi kelompok yang kedua. Selanjutnya ada pula jawaban yang mengatakan bahwa upaya untuk mencegah anemia dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Apakah makanan yang bergizi bisa digabungkan menjadi satu kelompok tersendiri? Ya, Kak. Mohon notulen agar makan makanan yang bergizi diberikan warna yang berbeda. Teman-teman,
Ada jawaban yang mengatakan bahwa mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C dapat dilakukan sebagai upaya untuk mencegah anemia. Apakah mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C bisa digabungkan menjadi kelompok yang ketiga, tergolong makan makanan yang bergizi? Bisa. Mohon notulen diberikan warna yang sesuai dengan kelompok 3. Teman-teman, ada jawaban yang mengatakan bahwa upaya untuk mencegah anemia dilakukan dengan mengkonsumsi buah-buahan, makan sayur, makanan seperti produk susu dan turunannya, makanan seperti daging, sereal, kacang-kacangan, sayur, dan lain-lain. Apakah keempat jawaban tersebut bisa digabungkan menjadi kelompok ketiga? Bisa. Mohon notulen keempat jawaban tersebut diberikan warna sesuai dengan kelompok ketiga. Terima kasih. Jawaban terakhir, upaya untuk mencegah anemia dilakukan dengan meminum tablet penambah darah. Apakah meminum tablet penambah darah bisa digabungkan menjadi satu kelompok tersendiri? Ya. Baik, terima kasih. Mohon notulen, meminum tablet penambah darah bisa diberikan warna yang berbeda. Baik, teman-teman, pertanyaan nomor 3 tentang upaya untuk mencegah anemia sudah terjawab. Selanjutnya, saya akan melanjutkan ke pertanyaan nomor 4. Menurut teman-teman, apa saja manfaat dari mengonsumsi tablet tambah darah? Saya ulangi, pertanyaan nomor 4. Menurut teman-teman, apa saja manfaat dari mengkonsumsi tablet penambah darah? Teman-teman bisa mengetikkan jawabannya melalui room chat Zoom. Saya ulangi pertanyaan nomor 4. Menurut teman-teman, apa saja manfaat dari mengkonsumsi tablet penambah darah? Teman-teman diperbolehkan untuk memberikan jawaban lebih dari satu. Saya ulangi pertanyaan nomor 4. Menurut teman-teman, apa saja manfaat dari mengkonsumsi tablet penambah darah? Teman-teman, apakah sudah memberikan pendapatnya semua? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Baik, saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Notulen, mohon dicukupkan jawabannya.
pertanyaan, apa saja manfaat dari mengkonsumsi tablet penambah darah? Ada teman kita yang menjawab bahwa manfaatnya untuk mencegah anemia. Apakah mencegah anemia bisa dijadikan menjadi satu kelompok tersendiri? Bisa, Kak. Baik, terima kasih. Ada 7 orang yang menjawab bahwa manfaat dari mengkonsumsi tablet penambah darah adalah untuk mencegah anemia. Selanjutnya, ada pula teman kita yang menjawab bahwa manfaat dari mengkonsumsi tablet penambah darah adalah untuk mengatasi anemia. Apakah mengatasi anemia bisa digabungkan menjadi kelompok pertama? Ya, Kak. Baik, terima kasih. Mohon notulen mengatasi anemia bisa digabungkan menjadi kelompok yang pertama. Selanjutnya, ada pula teman kita yang menjawab bahwa manfaat dari mengkonsumsi tablet penambah darah adalah untuk menambah energi. Apakah menambah energi bisa digabungkan menjadi kelompok yang kedua? Bisa, Kak. Baik, terima kasih. Mohon notulen agar menambah energi bisa diberikan warna yang berbeda. Selanjutnya, ada pula teman kita yang menjawab bahwa manfaat dari mengkonsumsi tablet penambah darah adalah untuk mencukupi kebutuhan zat besi. Apakah mencukupi kebutuhan zat besi bisa dimasukkan ke kelompok tersendiri? Ya, Kak. Terima kasih. Mohon notulen mencukupi kebutuhan zat besi bisa diberikan warna yang berbeda. Selanjutnya ada pula jawaban bahwa manfaat mengkonsumsi tablet penambah darah adalah untuk mengatasi neutropenia. Apakah mengatasi neutropenia bisa dijadikan menjadi kelompok tersendiri? Iya, Kak. Baik, terima kasih. Mohon notulen mengatasi neutropenia bisa diberikan warna yang berbeda. Selanjutnya, untuk jawaban terakhir bahwa manfaat dari mengkonsumsi tablet penambah darah adalah bisa memastikan produksi hemoglobin yang mengikat oksigen tetap optimal. Apakah jawaban tersebut bisa dijadikan menjadi kelompok tersendiri? Iya, Kak. Baik, terima kasih. Mohon notulen agar diberikan warna yang berbeda. Mohon notulen agar memastikan produksi hemoglobin diberikan warna yang berbeda. Ada teman kita yang memberikan saran melalui kolom chat bahwa mengatasi anemia dan mencegah anemia merupakan dua konteks yang berbeda. Maka apakah mengatasi anemia bisa dijadikan menjadi kelompok tersendiri berbeda dengan mencegah anemia? Baik,
mengatasi anemia, mohon dijadikan menjadi kelompok tersendiri, kelompok ke-6. Mohon notulen agar mengatasi anemia bisa diberikan warna yang berbeda. Baik, terima kasih. Untuk jawaban untuk pertanyaan nomor 4 sudah selesai. Maka saya akan melanjutkan pertanyaan ke nomor 5. Upaya apa yang telah dilakukan sekolah teman-teman dalam meningkatkan konsumsi tablet penambah darah untuk mencegah anemia pada remaja putri? Saya ulangi, pertanyaan nomor 5. Upaya apa yang telah dilakukan oleh sekolah teman-teman dalam meningkatkan konsumsi tablet penambah darah untuk mencegah anemia pada remaja putri? Teman-teman bisa menuliskan jawabannya melalui room chat Zoom. Saya ulangi, pertanyaan nomor 5. Upaya apa yang telah dilakukan oleh sekolah teman-teman dalam meningkatkan konsumsi tablet penambah darah sebagai upaya untuk mencegah anemia pada remaja putri? Teman-teman, mohon memberikan pendapatnya melalui room chat Zoom ya. Upaya apa yang telah dilakukan oleh sekolah teman-teman untuk meningkatkan konsumsi tablet penambah darah sebagai upaya untuk mencegah anemia pada remaja putri? Saya ulangi untuk pertanyaan nomor 5. Upaya apa yang telah dilakukan oleh sekolah teman-teman dalam meningkatkan konsumsi tablet penambah darah untuk mencegah anemia pada remaja putri? Teman-teman dimohon untuk memberikan jawabannya melalui kolom chat. Jawaban boleh lebih dari satu ya. Uh, untuk saudara Nur Olivia,
Mohon dijelaskan, cuma pernah sekali itu maksudnya bagaimana ya? Teman-teman, apakah sudah memberikan jawabannya semua? Untuk saudara Nur Olivia, baik, pernah dibagikan tablet tambah darah, tapi cuma satu kali. Satu kali itu selama periode minggu, bulan, atau dalam 1 tahun. Baik. Terima kasih atas jawabannya ya, Saudara Olivia. Jadi pernah diberikan tablet tambah darah, namun cuma satu kali sebelum pandemi. Baik, saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Notulen mungkin bisa dicukupkan jawabannya. Teman-teman, untuk pertanyaan upaya yang dilakukan oleh sekolah dalam meningkatkan konsumsi tablet penambah darah, ada teman kita yang menjawab bahwa upayanya dengan memberikan kepada siswa masing-masing tablet penambah darah setiap minggunya. Apakah jawaban tersebut bisa dijadikan menjadi satu kelompok tersendiri? Bisa, Kak. Baik, terima kasih. Apakah memberikan tablet tambah darah sekali dalam seminggu dan membagikannya ke kelas-kelas setiap hari Rabu bisa dimasukkan ke kelompok pertama, yakni memberikan tablet tambah darah setiap minggu? Bisa, Kak. Baik, terima kasih. Mohon kedua jawaban tersebut bisa digabungkan ke kelompok pertama. Selanjutnya, ada teman kita yang menjawab bahwa belum ada upaya yang dilakukan oleh sekolah dalam meningkatkan konsumsi tablet penambah darah. Apakah jawaban tersebut bisa dijadikan kelompok tersendiri? Bisa, Kak. Baik, untuk jawaban setahu saya belum ada dan belum ada bisa dijadikan menjadi kelompok kedua. Mohon notulen bisa memberikan warna yang berbeda. Selanjutnya, ada pula jawaban yang mengatakan bahwa upaya untuk meningkatkan konsumsi tablet tambah darah, sekolah hanya pernah memberikan 1 tablet tambah darah sebelum pandemi. Apakah jawaban tersebut bisa dijadikan menjadi kelompok tersendiri? Ya. Mohon notulen bisa memberikan warna yang berbeda. Teman-teman, apakah cuma pernah sekali bisa dimasukkan ke dalam kelompok ketiga?
Ya. Ya, mohon notulen bisa dimasukkan ke kelompok ketiga. Selanjutnya, jawaban untuk upaya yang dilakukan oleh sekolah dilakukan dengan mengawasi saat mengkonsumsi tablet tambah darah. Apakah jawaban tersebut bisa dimasukkan ke kelompok tersendiri? Ya. Mohon jawaban tersebut bisa dimasukkan ke kelompok keempat. Mohon diberikan warna yang berbeda. Selanjutnya, upaya yang dilakukan sekolah dalam meningkatkan konsumsi tablet penambah darah dilakukan dengan bekerja sama dengan puskesmas terdekat. Apakah jawaban tersebut bisa dimasukkan ke kelompok kelima? Bisa. Mohon notulen bisa memberikan warna yang berbeda untuk jawaban tersebut. Pertanyaan kelima tentang upaya yang telah dilakukan oleh sekolah dalam meningkatkan konsumsi tablet penambah darah sebagai upaya untuk mencegah anemia pada remaja putri sudah terjawab. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pertanyaan nomor 6. Solusi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran remaja putri terkait pentingnya mengkonsumsi tablet penambah darah? Saya ulangi, solusi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran remaja putri terkait pentingnya mengkonsumsi tablet penambah darah? Mohon teman-teman bisa menuliskan jawabannya melalui room chat Zoom. Saya ulangi, pertanyaan nomor 6. Solusi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran remaja putri terkait pentingnya mengkonsumsi tablet penambah darah? Teman-teman bisa menuliskan lebih dari satu jawaban di room chat Zoom. Saya ulangi, pertanyaan untuk nomor 6. Solusi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran remaja putri terkait pentingnya mengkonsumsi tablet penambah darah? Teman-teman bisa memberikan jawabannya melalui room chat Zoom. Boleh memberikan lebih dari satu jawaban ya. Teman-teman dimohon untuk memberikan pendapatnya melalui room chat Zoom. Bisa memberikan lebih dari satu jawaban. Saya ulangi, untuk pertanyaan nomor 6, solusi apa yang dapat dilakukan
Untuk meningkatkan kesadaran remaja putri terkait pentingnya mengkonsumsi tablet penambah darah, mohon teman-teman bisa menuliskan jawabannya melalui room chat Zoom ya. Bisa lebih dari satu jawaban. Apakah teman-teman sudah memberikan pendapatnya semua? Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Notulen, mohon dicukupkan jawabannya. Untuk jawaban tentang upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran remaja, dilakukan dengan memberikan sosialisasi. Apakah memberikan sosialisasi bisa dimasukkan ke kelompok yang pertama? Ya. Baik, mohon notulen memberikan sosialisasi bisa dimasukkan ke kelompok yang pertama. Apakah dengan sosialisasi bisa juga dimasukkan ke kelompok yang pertama? Ya. Ya, baik. Mohon notulen bisa dimasukkan ke kelompok yang pertama. Di bagian kanan, di kanan, ada memberi sosialisasi, mohon dimasukkan ke kelompok yang pertama. Teman-teman, apakah dengan memberikan penyuluhan bisa dimasukkan ke kelompok yang pertama? Bisa. Baik, mohon notulen dengan memberikan penyuluhan bisa dimasukkan ke kelompok yang pertama. Selanjutnya, ada pula jawaban tentang upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran remaja putri dalam mengkonsumsi tablet penambah darah dapat dilakukan dengan memberikan seminar. Apakah melaksanakan seminar bisa dimasukkan ke kelompok yang kedua? Iya. Baik, mohon notulen melakukan seminar bisa diberikan warna yang berbeda. Selanjutnya, ada pula jawaban yang mengatakan bahwa dengan melakukan sosialisasi lewat sosmed. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah sosialisasi lewat sosmed bisa dimasukkan ke kelompok yang pertama, ataukah dibuatkan kelompok baru yang berbeda di kelompok yang ketiga? Baru, Kak, baru. Baru. Baik, mohon notulen sosialisasi lewat sosmed bisa dimasukkan ke kelompok yang ketiga. Mohon diberikan warna yang berbeda. Selanjutnya ada pula jawaban yang mengatakan bahwa upaya yang dapat dilakukan dengan membuat konten TikTok atau sosmed atau semacamnya yang saat ini sedang digemari remaja tentang pentingnya tablet penambah darah. Apakah jawaban tersebut bisa dimasukkan ke kelompok yang ketiga, yakni sama dengan sosialisasi lewat sosmed? Ya, Kak. Baik, mohon notulen jawaban tersebut bisa dimasukkan ke kelompok yang ketiga.
Baik, untuk jawaban upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengkonsumsi tablet penambah darah dilakukan dengan disuruh ibu. Apakah jawaban tersebut bisa dijadikan kelompok terpisah di kelompok 4? Terpisah. Ya. Baik, mohon ibu bisa dimasukkan ke kelompok yang keempat. Mohon diberikan warna yang berbeda. Selanjutnya untuk jawaban disuruh sekolah, apakah bisa dibuatkan kelompok tersendiri di kelompok 5? Ya. Baik, mohon notulen disuruh sekolah bisa dimasukkan ke kelompok yang kelima dan diberikan warna yang berbeda. Baik teman-teman, sesi pertanyaan dalam Metaplan kali ini sudah selesai. Terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Saya kembalikan kepada fasilitator. Oke, baik, terima kasih kepada Mbak Sinta dan teman-teman semuanya atas partisipasi dalam menjawab pertanyaan yang telah kami berikan. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, yaitu akan ada pembacaan notulensi dari diskusi kita yang telah kita laksanakan tadi, yang akan dibacakan oleh Mbak Salsa. Kepada Mbak Salsa, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Laura atas waktunya. Pada sesi ini saya akan mereview hasil jawaban dari teman-teman. Untuk pertanyaan pertama mengenai pengertian anemia. Pada jawaban kali ini terdapat dua kelompok. Yang pertama adalah kekurangan darah, kemudian yang kedua kekurangan sel darah merah. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, mengenai penyebab dari anemia, terdapat 5 kelompok jawaban. Yang pertama menstruasi, kedua kurang zat besi, ketiga keturunan, 4 cedera, yang kelima penyakit kronis. Untuk selanjutnya pada pertanyaan ketiga, mengenai upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh teman-teman agar tidak terkena anemia. Dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, konsumsi makanan yang kaya zat besi. Kemudian yang kedua, makanan kaya asam folat. Yang ketiga adalah mengonsumsi makanan bergizi. Yang terakhir, meminum tablet tambah darah. Selanjutnya, untuk pertanyaan keempat, mengenai manfaat mengonsumsi tablet tambah darah, dapat dibagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama, mencegah anemia. Yang kedua, menambah energi. Ketiga, mencukupi kebutuhan zat besi. Yang keempat, mengatasi neutropenia. Yang kelima, memastikan produksi hemoglobin yang mengikat oksigen tetap optimal. Dan yang terakhir adalah mengatasi anemia. Kemudian, untuk pertanyaan kelima, mengenai upaya yang telah dilakukan sekolah dalam meningkatkan konsumsi tablet tambah darah untuk mencegah anemia, jawaban dapat dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, memberikan tablet penambah darah setiap minggu. Kemudian yang kedua, belum ada upaya yang dilakukan oleh sekolah. Yang ketiga, pernah dibagikan tablet tambah darah hanya sekali. Yang keempat, mengawasi saat mengonsumsi tablet tambah darah. Yang kelima, bekerja sama dengan puskesmas terdekat. Kemudian, untuk pertanyaan keenam, mengenai solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran remaja dalam mengonsumsi tablet tambah darah. Yang pertama adalah memberikan sosialisasi. Yang kedua, melakukan seminar. Yang ketiga, melakukan melalui sosial media. Yang keempat, disuruh oleh ibu. Dan yang kelima, disuruh sekolah. Nah, demikian kesimpulan jawaban dari teman-teman yang telah diberikan kepada kami. Selanjutnya, layar saya kembalikan kepada Mbak Laura sebagai fasilitator.
Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Salsa, Mbak Sinta, Mbak Miranda, dan teman-teman saya satu tim. Serta tidak lupa juga, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman peserta yang sangat aktif memberikan jawabannya masing-masing. Seru banget ya tadi diskusinya. Nah, sekarang kita sudah berada di penghujung acara nih teman-teman. Sebelum mengakhiri diskusi kali ini, untuk sesi terakhir nih, teman-teman semuanya bisa menyalakan kameranya ya, karena kita akan mendokumentasikan pertemuan kita kali ini. Mungkin Mbak Mutia sama Mbak Izanah ini ada kendala jaringan ya. Bisa langsung saja kita mulai foto bersamanya. Oke, saya pandu dari sekarang. 1, 2, 3, smile. Oke, ganti gaya, ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih ya semuanya. Nah, sekarang kita sudah benar-benar berada di akhir acara nih teman-teman. Semoga diskusi tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya. Saya di sini mewakili teman-teman saya satu kelompok. Memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah perkataan maupun tingkah laku dari kita yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Sekian kegiatan diskusi Metaplan pada sore hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.